Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semua kita bangun dari tidur kita dengan keadaan sehat dan akan melanjutkan aktivitas kita hari ini di berbagai pekerjaan kita masing-masing. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Maret 2026, tertulis dalam Nabi Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8, demikian firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini menjadi seruan Nabi Mika kepada bangsa Israel yang benar-benar mereka telah melenceng atau menyeleweng dari kehidupan rohani mereka kepada Allah. Dengan mulut mereka memuji Tuhan, dengan mulut mereka menyembah Tuhan, dengan mulut mereka memuliakan Tuhan dengan segala kebesarannya, tetapi itu hanya sekedar nyanyian dan puji-pujian. Di dalam sikap sehari-hari mereka sangat bertentangan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Mika menyerukan bahwa ketika kita sudah menjadi bagian daripada anak Allah dan Allah telah memilih bangsa itu, seharusnya mereka akan berlaku menjadi orang yang menyerupai Allah. Dalam pengertian imago Dei, mirip kesegambarannya dengan Allah. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia supaya sesuai dengan kesegambarannya kita berlaku seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sama dengan bangsa Israel, mereka sangat-sangat tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka telah mendengar firman Allah, hukum-hukum Allah. Mereka rajin dalam beribadah, tetapi mereka tetap dalam kegelapan. Mungkin Bapak Ibu yang bergereja pada hari Minggu kemarin, bagaimanakah Paulus menyorakan kepada jemaat Efesus supaya menjadi anak-anak terang dan bukan menjadi anak-anak dalam kegelapan. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi Mika kepada bangsa itu, karena telah diberitahukan kepada mereka semua hukum-hukum yang baik, semua apa yang dilarang oleh Allah, semua apa yang tidak diinginkan oleh Allah, semua telah diberitahukan yang baik kepada mereka. Dan kita juga demikian Bapak Ibu. Dalam hukum-hukum kita, hukum pertama sampai hukum dengan ke-10, sangat-sangat jelas kita telah dilarang apa yang hendak kita lakukan dan apa yang hendak kita jauhi. Tetapi yang namanya manusia selalu memakai akal pikirannya, kekuatannya. Sehingga ini pasti diserukan kepada kita sebagai wujud pertanggungjawaban kita sebagai anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, apa yang telah kita dengar selama ini, mulai dari kita sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, bahkan sampai hari tua kita sudah mendengar banyak tentang firman Allah yang menyuarakan tentang kebaikan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, semakin disuarakan kebaikan, semakin banyak orang melakukan tindakan kejahatan. Bahkan baru-baru ini kita mendengar peperangan yang luar biasa, yang sangat menyedihkan, bahkan membuat kita khawatir dan takut. Peperangan yang telah merenggut banyak nyawa, bukan hanya 1-2, tetapi hampir ratusan ribu bahkan jutaan nyawa melayang dengan sia-sia karena manusia tidak akan
pernah melakukan yang baik. Manusia tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Manusia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi keegoisan, kemarahan, kebencian, itu yang dilakukan oleh manusia sehingga kita lihat peperangan terjadi sekarang ini. Kita sebagai manusia yang cinta damai, yang cinta kebaikan pasti akan menyuarakan ini dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh memaksa orang harus melakukan sesuatu yang baik, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan yang baik. Kita tidak boleh menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang terang dalam pengertian yang luar biasa berdampak kebaikan kepada banyak orang, tetapi kita sendiri melakukan hal-hal yang gelap. Makanya yang diserukan dalam pemberitahuan firman hari ini, bagaimanakah orang yang terus di dalam Tuhan dituntut berlaku adil dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu sudah berlaku adil kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada tetanggamu atau tempat kerjamu? Apakah engkau sudah mampu menimbang apa yang salah dan apa yang tidak salah? Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, orang-orang yang di dalam Tuhan selain berlaku adil, dia juga mencintai kesetiaan. Dia harus setia kepada Tuhan apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Mungkin banyak penderitaan, mungkin kadang-kadang air mata kita menangis karena kejadian atau mungkin apa yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan setialah sampai akhir dalam wahyu tersebut. Kita harus setia di dalam banyak hal. Hanya orang yang menderitalah, yang pernah menderitalah, dia mampu kuat di dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak pernah mengalami tantangan, penderitaan, pasti tidak tahu apa yang namanya perjuangan. Bahkan orang tidak tahu apa yang namanya survive, bertahan. Bahkan orang tidak akan pernah mau merendahkan hatinya. Makanya ketika kita mengalami banyak-banyak tantangan, kesetiaan harus teruji. Loyalitas kita kepada Tuhan harus teruji. Walaupun pedih, walaupun sakit, walaupun mungkin kita merasakan, wah Tuhan itu jauh dari aku, wah di mana engkau Tuhan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu memberikan penguatan di luar kekuatan manusia. Supaya kita tahu, hanya di dalam Tuhanlah orang dapat dimampukan di dalam banyak hal. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan menuntut kita supaya hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Orang yang beribadah kepada Tuhan, jangan sekali-sekali membawa harta jabatan. Tetapi ketika engkau beribadah kepada Tuhan, di dalam ibadahmu, rendahkan hatimu. Katakan bahwa kita adalah orang-orang pendosa. Kita adalah orang-orang yang selalu melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan kita mau mohon pengampunan dari Tuhan. Jangan bawa gosipmu ke gereja. Jangan bawa cara bicaramu, yang lantang ke gereja, tetapi bawalah hatimu ke gereja. Hatimu yang harus kamu bawa, bukan apa ada yang pada dirimu, tetapi hati yang mau merendah, hati yang mau sujud kepada Tuhan, memohon segala pengampunan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semoga firman ini boleh memberikan penguatan bagi kita sehingga kita benar-benar kembali disadarkan betapa kita mengalami banyak hal yang secara kekuatan manusia kita tidak mampu melakukan kehendak Allah. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan selalu menolong kita untuk memaknai setiap perjuangan hidup kita bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kami menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Tetapi ketika kami menjadi anak-Mu, Engkau menuntut pertanggungjawaban dari kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan, akan menjadi anak atau orang yang membawa keadilan, mencintai kesetiaan bersama dengan Tuhan, bahkan mau terus merendahkan hati ketika kami berjumpa dengan Engkau di dalam doa-doa kami dan di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah gereja maupun bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami untuk selalu mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin
ketika diri kami sebagai lilin kecil tidak mampu menerangi seluruh dunia ini, tetapi kami mau menerangi sekitar kami dengan sikap dan perilaku kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.